Apps 11. Aku mencintaimu. Aku Adri merasa seperti ABG saja kaku dalam mengungkapkan bahwa ia mencintai istrinya. Fatimah masih penasaran apa yang akan disampaikan oleh Adri. Aku mencintaimu, ucapnya dengan lantang. Fatimah pun terkejut mendengarnya sekaligus merasa senang. Akhirnya sekian penantiannya selama 6 dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Suaminya telah mencintainya. Hei, kenapa kamu menangis, Dek? Apa aku menyakitimu? Adri pun langsung menghapus air mata yang berjatuhan di wajah cantik nan ayu itu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengabulkan doa-doa hamba dan hamba mohon ya Allah semoga ini adalah awal untuk kebahagiaan keluarga kecil kami. Amin, ucap batinnya. Fatimah teringat akan madunya tapi ia tidak mau memikirkan yang lain, yang terpenting sekarang suaminya telah mencintai dirinya. Aku menangis karena bahagia, Mas. Akhirnya cinta Fatimah sekarang tak lagi bertepuk sebelah tangan. Mendengar jawaban dari Fatimah, Adri sangat terkejut. Ia langsung saja membawa Fatimah masuk ke dalam pelukannya. Setelah merasa Fatimah tidak lagi menangis, Adri pun melerai pelukannya. Ia menatap wajah cantik yang selama ini ia cuekin dan tak pernah menganggapnya ada. Ya sudah, ayo kita tidur. Kasihan dedeknya kalau terlalu malam tidurnya. Fatimah hanya menganggukkan kepala saja. Mereka pun berdua berjalan menuju kamar Fatimah. Ini kedua kalinya Adri tidur berdua dengan Fatimah. Saat sedang asiknya berkutat dengan peralatan dapur, ada 2 lengan kekar yang melilit di perutnya. Fatimah pun hanya tersenyum melihatnya. Ia membiarkan saja selagi orang itu tidak mengganggunya dalam memasak. Tapi lama-kelamaan orang yang memeluknya itu mulai menyusahkannya. Fatimah merasa kesulitan ke sana kemari karena Adri, yaitu adalah Adri yang memeluknya dari belakang. Saat bangun tidur Adri sudah tahu kemana istri kecilnya pergi, yaitu di mana lagi kalau bukan dapur kalau pagi-pagi begini. Mas. Kenapa, Dek? Adri masih menaruh dagunya di bahu Fatimah yang terbalut oleh jilbabnya. Ih, Mas geli tahu. Mas, Fati mau memasak, Mas. Ucap Fatimah sambil menyingkirkan tangan Adri yang masih setia memeluknya. Iya, masak saja, Dek. Mas enggak ganggu kok. Iya, tapi Fati enggak bisa leluasa bergeraknya, Mas. Adri masih saja kekeh dengan perlakuannya, Mas. Kasian sama dedeknya. Pasti sesak karena dipeluk ayahnya dengan kencang. Dan benar saja Adri langsung melepaskannya. Dan Adri pun berjalan menuju meja makan. Dia akan menunggu Fatimah selesai masak di sana saja. Sambil melihat Fatimah yang asik sibuk ke sana kemari. Melihat pemandangan tersebut, Fatimah sangat terlihat mempesona walaupun dengan pakaian daster. Ini, Mas. Fatimah memberikan piring yang sudah berisi lauk pauk. Terima kasih, Dek. Adri pun menerimanya dan setelah melayani suaminya kini giliran Fatimah yang mengisi piringnya sendiri. Seperti biasa hanya dentingan garpu dan sendok saja yang terdengar. Adri masih saja melihat jam di tangannya. Ia mulai merasa bosan menunggu seseorang yang belum juga datang. Mari, Mas. Adri pun menoleh ke arah sumber suara dan dia pun langsung diam mematung. Ia terpesona melihat penampilan Fatimah lain dari biasanya. Sekarang Fatimah lumayan suka dengan semua jenis make up. Mungkin pengaruh dedek bayi di dalam perutnya. Fatimah memakai baju gamis berwarna mocha dan jilbab pasmina yang hampir sama dengan warna bajunya. Ia juga memakai high heels-nya. Biasanya Fatimah cuma memakai sandal tapi ini lebih dari itu. Ia hampir mirip seperti Tuan Putri untuk malam ini. Cantik. Mulut Adri secara spontan mengeluarkan kalimat tersebut. Fatimah tersenyum mendengar suaminya mengatakan bahwa ia cantik. Fatimah mengucapkan hamdalah di dalam hatinya. Mari, Mas, kita pergi, nanti Mama sama Bunda lama menunggu kita. Mereka pun pergi menuju tempat tujuannya. Sedangkan di negara Kanada seorang wanita dan seorang lelaki mereka masih tertidur di dalam selimut yang sama. Haus sekali rasanya, ucap sang wanita dengan berdiri tanpa memakai sehelai benang saja. 1 botol air mineral pun tandas diminumnya.
Mungkin akibat kegiatan yang mereka lakukan barusan tadi. Kamu sudah bangun juga, Hani? Ucap sang wanita saat melihat prianya sudah bangun. Iya, baby. Ini mungkin akibat keganasanmu tadi. Ucap laki-laki juga mengambil air mineralnya dan meneguknya hingga tandas. Setelah selesai minum, mereka berdua pun langsung kembali ke kamar dan melanjutkan kegiatan mereka lagi. Karena hari masih malam, sedangkan di firma hukum, seorang laki-laki tampan masih berkutat dengan berkas-berkas yang ia tangani. Berkas tersebut tak ada hentinya. Maklumlah ia merupakan pengacara kondang, itulah alasan orang mau memberikan tugas dan mempercayakannya kepada Azmi. Tok-tok. Ia masuk. Maaf Pak, hari ini kita ada klien yang ingin Bapak untuk menangani sidang perceraiannya. Iya. Sekitar jam berapa? Ucapnya tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Sekitar jam 2 Pak. Ya sudah. Baiklah Pak. Permisi. Ucap sang asisten dan ia pun meninggalkan Azmi. Sedangkan Azmi kembali memeriksa berkasnya. Belum habis satu sidang sudah ada lagi sidang yang menunggunya. Kembali di Mansion keluarga Barak, di mana semua keluarga besar Barak dan keluarga dari pihak Fatimah. Mereka menyambut kedatangan Adri dan Fatimah. Assalamualaikum. Ucap Adri dan Fatimah dengan serempak. Waalaikumsalam. Jawab mereka dengan serempak juga. Adri dan Fatimah pun menyalami orang tua mereka. Sebenarnya ini acara apa, Ma? Ucap Adri bingung melihat keluarganya dan Fatimah berkumpul dan menampilkan senyuman kepada Adri dan Fatimah. Mama dan keluarga besar kita tahu bahwa kami akan memiliki cucu. Ucap Mama Mirna. Dari mana Mama tahu berita ini? Kali ini Fatimah yang bertanya. Ia bingung dari mana Mama mertuanya tahu ia hamil. Padahal mereka belum memberitahukannya kepada Mama mertuanya ataupun bundanya sendiri. Oh, itu Bunda kemarin dihubungi oleh Dinda. Dan Dinda mengatakan bahwa kamu hamil. Ucap Bunda Lisa dengan sangat gembira. Apa ini memang benar, Nak? Mama Mirna sangat penasaran ingin mendengar secara langsung dari Fatimah. Iya, Ma. Alhamdulillah kami sudah dipercayakan oleh Allah untuk menjaga amanahnya. Ucap Adri dengan muka berseri-seri. Mama dan Papa, serta Bunda dan Ayah sebentar lagi jadi nenek dan kakek. Alhamdulillah. Ucap mereka dengan lega. Karena berita Fatimah hamil memang benar. Akhirnya setelah sekian lama Adri dan Fatimah menikah. Mereka tak lama lagi akan diberi cucu pertama untuk keluarga besar mereka. Doakan saja semoga selalu sehat sampai menjelang lahiran nanti ya Ma, Pa, Bun dan Ayah. Ucap Fatimah. Amin. Ya sudah, mari kita masuk, yang lain sudah lama menunggu. Mereka pun masuk. Hari ini keluar besar Barak dan keluarga Fatimah mengadakan acara syukuran atas hamilnya Fatimah dan menyambut cucu pertama mereka. Ma, Pa, kami pamit pulang dulu ya. Ucap Adri. Bunda dan ayahnya Fatimah sudah lama pulang dan tinggal Adri dan Fatimah lah di sana. Sekarang jam sudah menunjuk jam 9 malam. Maka dari itu Adri berpamitan untuk pulang. Ia kasihan melihat Fatimah sepertinya sudah sangat mengantuk. Tidak mau menginap saja, Nak. Ucap Mama Mirna. Tidak, Ma. Besok Adri mau berangkat ke kantor. Mama kan tahu sendiri jarak rumah ke kantor kan jauh jaraknya. Jadi mending Adri sama Fatimah balik saja, Ma. Melihat raut wajah mamanya kecewa mendengar jawaban dari Adri. Lain kali kami akan menginap, Ma. Tapi tunggu Mas Adri libur ya. Baru kami ke sini lagi. Bujuk Fatimah. Karena tak tega melihat raut mama mertuanya. Dan tentu saja mendengar jawaban dari menantu kesayangannya itu, Mama Mirna langsung menyetujuinya. Kamu pakai apa sih, Dek? Mama bisa langsung nurut saja. Ucap Adri yang masih fokus menyetir. Fati tidak pakai apa-apa, Mas. Tapi kenapa Mama langsung menyetujuinya tadi? Mas, karena wanita itu harus dijelasinnya dengan memakai hati dan kelembutan, Mas. Bukan Den. Iya Mas tahu, Dek. Fatimah hanya menggelengkan kepala karena suaminya langsung memotong kalimat yang ingin dilanjutkannya tadi. Sudah sampai, Dek.
Ucap Adri yang baru saja mematikan mesin mobilnya. Ia pun melihat ke samping karena tak ada jawaban. Cantik sekali kamu, Dek. Maaf atas selama ini perlakuanku yang kasar terhadapmu. Adri pun teringat akan kelakuannya selama 6 bulan terakhir ini. Tapi atas izin dari Allah, ia sekarang telah mencintai istrinya ini. Karena tak mau membangunkan Fatimah, Adri pun menggendong tubuh Fatimah agar istrinya bisa tidur dengan nyenyak di kasur mereka. Saat ingin merebahkan badan Fatimah di atas kasur, Fatimah pun membuka matanya. Maaf mas. Pasti kamu keberatan menggendongku. Ucap Fatimah dengan malu melihat Adri yang tersenyum manis kepadanya. Enggak kok dek. Mas kuat kok kalau adek tidak percaya. Ayo kita buktikan. Adri pun menyeringai dan mulai mendekati Fatimah. Sontak saja Fatimah agak mundur. Buktikan bagai. Mana maksudnya mas? Ucap Fatimah dengan polos. Ya buktikan seperti waktu dulu. Ucapnya sambil menaikkan alis yang tebal dan hitamnya. Ma, kesutnya mas bagaimana? Fatimah memang benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh Adri. Suaminya hanya menggelengkan kepala. Adri bingung kepada istrinya ini yang kelewatan polosnya. Tidak jadi dek. Mending adek ganti dulu bajunya apa mau mas yang gantiin. Adri tak bosan-bosan menggodanya. Mungkin ini akan menjadi kegiatannya kepada Fatimah yaitu menggoda istrinya. Sebab saat Adri menggodanya, muka Fatimah bersemu merah dan menambah aura kecantikan bumil satu ini. Ih mas. Fati bisa kok. Fati ini bukan anak kecil lagi. Ucap Fatimah sambil berlari menuju walk-in closet. Hei, jangan lari-lari dek. Nanti dedeknya capek. Adri tersenyum melihat Fatimah yang sangat polos menurutnya. Sambil menunggu Fatimah keluar, Adri pun melihat handphonenya. Sekedar melihat keadaan perusahaan saja. Deret. Halo, hai mas. Kenapa enggak pernah telpon aku mas? Semenjak aku pergi ke Kanada sampai sekarang mas tak pernah menanyai aku. Terlihat muka Bianca yang sangat kesal dengan Adri. Maaf sayang aku sibuk soalnya. Karena ingin memenangkan tender. Jadi aku sering lembur. Sebenarnya Adri sempat terkejut. Soalnya dia hampir melupakan istri kesayangannya karena semenjak di dekat Fatimah. Dia merasa sangat nyaman. Sampai-sampai melupakan keberadaan istri tersayang yang sedang melakukan syuting di negara Kanada. Aku kira kamu sudah berpaling kepada wanita kampung itu mas. Awas jika kamu bermain di belakangku mas. Ingat aku sedang mengandung anakmu. Tepat sasaran. Adri pun terdiam sejenak. Sebelum menjawab pertanyaan Bianca. Memang benar Bi. Aku hampir saja melupakan keberadaanmu. Karena jika aku berada di dekat Fatimah, aku merasa lebih tenang dan nyaman walaupun cintaku lebih besar kepadamu dan rasa itu tak pernah kudapatkan darimu Bi. Adri memandang ke depan dengan pandangan kosong. Mas kamu nelamuni apa sih? Ucap Bianca dengan sangat kesal terhadap Adri karena Adri sering sekali melamun. Ah, iya sayang ada ap. Ucap Adri sadar dari lamunnya setelah mendengar teriakan Bianca. Tapi saat ia sedang berbicara, Bianca telah dulu memutuskan panggilannya. Huf TTT. Adri pun hanya menghela napasnya saja. Tak lama kemudian pintu kamar mandi pun terbuka. Ceklek. Menampilkan Fatimah yang sedang sibuk mengelap rambutnya yang basah dan dia sudah memakai daster kesayangannya. Walaupun cuma memakai daster tapi Fatimah sangat terlihat menawan. Masya Allah sungguh indah ciptaanmu. Terima kasih karena engkau telah membukakan pintu hati hamba untuk istri hamba ya Allah. Ucap batin Adri sambil menelan salivanya. Mas jangan liatin Fatih kayak gitu. Malu tahu. Ucap Fatimah yang sibuk mengelap rambutnya. Melihat Adri dari pantulan cermin yang mulai mendekatinya. Habisnya istri mas ini terlalu cantik. Adri pun mengambil ahli handuk kecil yang dipegang oleh Fatimah tadi. Kenapa mandi sih dek? Hari kan sudah malam. Tidak baik untuk ibu hamil. Ucapnya dengan cerewet. Fatimah hanya tersenyum. Dia berpikir sejak kapan suaminya ini menjadi cerewet padahal dulu suaminya ini memiliki sifat yang dingin.
kejam dan kaku. Tapi ini berbanding terbalik. Hei, kamu dengar apa yang dikatakan Mas tadi? Iya, suamiku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Ucapnya dengan sedikit manja. Apa yang kamu katakan tadi, Dek? Coba ulangi lagi. Karena tadi Adri sempat tak mendengar apa yang dikatakan oleh Fatimah. Karena Fatimah memang sengaja saat mengucapkan kata suami, ia pelankan sedikit suaranya. Tidak ada Mas. Fatih cuma bilang Mas aja. Enggak ada yang lain tuh. Bohong Mas, hanya dengar sedikit kamu bilang tadi. Mulai menggelitiki perut Fatimah. Karena Fatimah mulai sedikit jahil kepadanya. Iya benaran kok. Fatimah sudah tak tahan lagi. Atas perbuatannya Adri kepadanya itu. Sudah Mas. Fatih capek ingin tidur. Adri langsung memberhentikan perbuatannya. Saat mendengar istrinya sudah capek. Ya sudah Dek, kamu cepat istirahat. Mas akan ke kamar mandi dulu. Adri langsung berjalan menuju kamar mandi. Sedangkan Fatimah langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dan terlelap. Saat sebuah tangan yang sibuk kesana kemari di wajah cantik wanita yang masih terlelap. Tapi karena ada gangguan dia pun langsung membukakan matanya. Sudah subuh ya Mas. Semenjak kehamilannya Fatimah hampir sering bangun kesiangan untuk salat subuh, mungkin bawaan bayi yang membuatnya seperti ini, pikirnya. Iya deh, mending adek bersih-bersih dulu. Baru itu kita salat berjamaah. Fatimah pun langsung beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi. Setelah keluar Fatimah sudah melihat penampilan Adri yang sudah rapi. Menggunakan baju koko putih, sarung hitam dan tak lupa peci di atas kepalanya. Sungguh indah dipandang oleh mata. Assalamualaikum WB. Ucap Adri mengucap salam setelah selesai salat dan diikuti oleh Fatimah. Setelah selesai salat mereka pun berdoa. Mas berangkat dulu ya. Ucapnya setelah mencium kening istrinya. Iya Mas. Hati-hati ya. Ucap Fatimah sambil menyerahkan tas kerja kepada Adri. Oh iya Mas. Nanti siang mau Fatih bawakan bekal tidak? Tidak usah Dek. Nanti Mas ada meeting di luar, kemungkinan makan di sana saja nanti. Ya sudah kalau begitu. Mas Fatih izin ya. Nanti siang Fatih mau ketemuan sama Dinda. Iya asal jangan kecapean. Adri pun mengelus perut yang masih rata itu. Sebagai salam seorang ayah yang ingin berangkat kerja. Ya sudah Mas berangkat ya. Kasihan Tommy lama nunggunya. Lanjutnya dan Fatimah pun menganggukkan kepalanya. Tintin. Bunyi klakson mobil Adri yang dibunyikan oleh Tommy sebagai tanda hormat. Fatimah tersenyum memandang mobil Adri yang hampir tidak kelihatan lagi. Jam sudah menunjuk jam 2 siang. Kini seorang wanita yang memakai gamis biru muda tersenyum memandang penampilannya di cermin. Semenjak kehamilannya, Fatimah sangat suka dalam berdandan. Padahal kalau dulu ia hampir tak pernah memakai barang yang namanya make up. Tapi ini malah sebaliknya. Ting. Bunyi pesan masuk. Fatimah memberhentikan kegiatannya yang ingin menyalakan motor Scoopy-nya. Dia pun membuka tas selempangnya dan mengambil handphone yang berbunyi tadi. Seulas senyum yang terbit di bibir tipis Fatimah. Suamiku. Assalamualaikum. Kamu perginya naik apa Dek? Balas Fatimah. Waalaikumsalam. Aku bawa motor Mas. Suamiku. Ya sudah, hati-hati. Apa mau Mas suruh sopir dulu buat ngantar kamu Dek? Balas Fatimah. Enggak usah Mas. Fatih bawak sendiri aja. Fatih hati-hati kok bawaknya. Suamiku. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Balas Fatimah. Iya Mas. Waalaikumsalam. Setelah membalas pesan dari suaminya, dia pun menyimpan HP-nya kembali di tas selempangnya. Fatimah langsung menyalakan motor kesayangan menuju tempat janjiannya sama Dinda. Setelah sampai di kafe A, Fatimah langsung masuk dan dia sudah dapat melihat sahabatnya yang duduk di pojok dekat jendela. Tapi Dinda tak melihat Fatimah karena Dinda sibuk dengan handphonenya dan kodok lompat. Ucap Dinda, hampir saja handphonenya jatuh gara-gara Fatimah yang mengagetkannya.
Fatih, kenapa kamu sudah mulai jahil sih? Gerutunya Dinda dengan cemberut. Din, jangan marah dong. Fatimah duduk di samping Dinda dan dia pun dengan jahilnya mencolek dagu sahabatnya ini. Iya aku maafin. Tapi jangan diulangi lagi. Fatimah langsung menganggukkan kepalanya. Aku senang melihat kamu senang sahabatku. Semoga tak ada lagi yang membuatmu sedih. Ucap batin Dinda sambil melihat Fatimah yang sekarang sudah kembali menjadi Fatimah yang ia kenal dulu. Mereka langsung memesan makanan. Setelah selesai makan, mereka langsung menuju mall untuk mencari-cari buku tentang kehamilan. Agar Fatimah memudahkan apa saja yang harus ia lakukan dalam kehamilannya untuk menjadi ibu yang siaga. Kamu capek enggak, Fat? Ucap Dinda yang sibuk dengan mengelap peh di dahinya. Lumayan, Din. Fatimah pun sama dengan apa yang dilakukan oleh Dinda. Kita pulang yuk. Sebentar lagi sore nih. Sambil melihat jam di tangan kirinya. Iya Bumil. Tahu yang punya suami. Ledeknya. Makanya cepat nikah. Biar tahu rasanya seperti apa. Fatimah pun meledek Dinda juga. Ish, makanya cariin biar sahabatmu ini tahu bagaimana caranya mengandung. Mereka pun tertawa. Ya Allah, semoga sahabatku yang jomblo ini cepat-cepat dapat jodoh. Amin. Ucap mereka dengan serempak. Tit. Sontak saja Fatimah dan Dinda langsung melihat ke arah sumber suara. Mata Fatimah terbelalak melihat suaminya yang baru saja keluar dari mobil mewahnya dengan berjalan cool serta tak lupa memakai kacamata hitamnya. Wow, suami kau tampan benar sifat. Fatimah tidak menjawab perkataan Dinda. Bukannya tak mau menjawab tapi dia masih dalam keadaan terpesona. Dinda hanya menggelengkan kepala. Dia tidak berniat membangunkan Fatimah dari keterkejutan sekaligus terpesona dengan suaminya sendiri. Hei! Adri menjentikan jarinya tepat di depan muka Fatimah. Astagfirullah. Fatimah kaget sejak kapan suaminya telah sampai di hadapannya. Dia melihat jarak mobil ke tempat duduknya Fatimah itu lumayan jauh. Tapi kenapa suaminya sangat cepat sampai itulah dalam pikirannya. Mas tahu dek, kalau suamimu ini memang tam. Belum sempat Adri melanjutkan kalimatnya. Fatimah terlebih dahulu menutup mulut cerewet suaminya. Bunyi mulut Adri yang saat itu masih ditutup mulutnya. Din, yuk kamu bareng kami saja pulangnya. Fatimah menawarkan tumpangan ke sahabatnya. Tapi Dinda menggelengkan kepalanya. Enggak, Fat. Aku kan naik mobil sendiri. Ucap Dinda tersenyum meledek karena Fatimah kenapa menjadi orang yang linglung. Sontak saja Fatimah menepuk keningnya. Oh iya, aku lupa. Kamu kan bawa mobil dan aku juga bawa motor. Fatimah berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh Dinda menuju parkiran. Dek, biar supir saja yang bawa motor kamu. Tapi mas, enggak ada tapi-tapian. Tegasnya. Ya sudah. Din, aku duluan ya. Assalamualaikum. Dinda menjawabnya dan menganggukkan kepala. Di dalam mobil. Mas, kita mau kemana? Ini kan bukan arah rumah. Hari ini mas ada perjamuan bisnis deh dan kamu harus ikut mendampingi mas ya. Adri langsung mengambil sebelah tangan Fatimah dan mengtiga kapnya. Sontak saja wajah Fatimah memancarkan semburat warna merah jambu di wajahnya. Kamu lucu deh kalau malu. Ih mas. Fatimah langsung saja memukul lengan Adri. Mereka sangat bahagia semenjak kejadian waktu itu membuat hubungan mereka menjadi dekat. Tapi mereka tidak tahu akan ada apa lagi yang akan menerpa rumah tangga yang harmonis sekarang untuk menguji iman mereka. Terima kasih ya Allah atas kebahagiaan yang telah Engkau berikan. Semoga kebahagiaan ini tidak akan dirusak oleh badai yang menerjang. Amin. Ucap batinnya. Fatimah hanya tersenyum melihat Adri yang sekarang tambah tampan dan penyayang kepadanya. Ia tersenyum manis ke arah suaminya yang masih sibuk mencium tangannya. Mas, kita kok ke butik? Ucapnya dengan heran. Ya elah dek. Kenapa si istriku ini lambat tanggap perkataan mas tadi? Mas tadi kan bilang kalau kita nanti malam akan ada perjamuan bisnis. Makanya kita ke sini. Biar bisa pakai pakaian yang cocok untuk malam nanti. Tapi mas, baju Fatimah kan masih banyak.
Jujur saja Fatimah merasa belum lazim ke butik. Karena kalau dia membeli baju pasti hanya ke pasar saja. Walaupun keluarganya itu merupakan keluarga yang mencukupi. Tapi tidak membuat seorang Fatimah boros. Oh iya. Mulai besok baju yang di lemari kamu itu dibagikan saja kepada yang membutuhkan ya. Kamu ganti baju baru saja ya dek. Fatih terserah mas saja. Ucapnya dengan pasrah. Nurut banget sih jadi istri. Tapi mas bersyukur. Ucapnya sambil mencubit ujung hidung mancungnya Fatimah. Au, maaf mas gemes lihatnya. Fatimah hanya menganggukkan kepala saja. Ya sudah ayo kita masuk. Setelah mereka masuk mereka langsung diberi ruang khusus. Maklum pejabat tinggi haha. Mereka telah sampai bangunan yang menjulang yaitu perusahaan barak. Seluruh karyawan menundukkan kepala menandakan hormat kepada sang presidir mereka. Fatimah terkagum-kagum melihat ruangan Adri yang sangat manly. Bagus banget mas ruanganmu. Fatimah duduk di samping Adri. Maaf dek mas baru kali ini membawamu ke perusahaan ini. Lirihnya Adri merasa malu kepada istrinya ini. Fatimah tersenyum mendengar ucapan suaminya. Tidak usah diungkit lagi mas. Fatih sekarang sangat bahagia sekarang. Karena mas sudah mau menerima Fatih. Ucapnya dengan tersenyum manis. Mas mohon jika nanti ada terjadi apa-apa kamu jangan pernah pergi ninggalin mas ya dek. Mata Adri berkaca-kaca memandang ke arah Fatimah. Iya mas Fatih tidak akan pernah ninggalin mas. Kecuali mas sendiri yang mengusir Fatih dari kehidupanmu mas. Mereka berpelukan dan tertidur di sofa besar yang berada di ruangan kerjanya Adri. Dek sudah belum? Ucap Adri yang sudah lama menunggu Fatimah di ruangan televisi. Tapi tak juga ada jawaban dari istrinya. Adri pun panik takut terjadi apa-apa terhadap istri dan calon bayinya. Sehingga Adri pun ingin menyusul istrinya di kamar mereka. Tapi baru saja menginjakkan kaki dan dek, di luar negeri tepatnya di Paris. Sepasang kekasih yang sedang bersantai memandang pemandangan dari apartemen yang mewah. Mereka duduk di satu kursi. Di mana sang wanita duduk bersandar di dada bidang prianya. Hani besok aku akan pulang ke Indonesia ya. Ucapnya dengan duduk sambil menggerak-gerakan kepala mencari tempat yang nyaman untuk bersandar. Ya berarti aku ditinggal lagi nih. Ucapnya dengan cemberut. Kalau aku nggak pulang nanti suamiku mencari-cariku Hani. Kamu tahu kan kalau suamiku itu sangat mencintaiku. Ucapnya sambil membayangkan muka tampan suaminya. Sungguh ia merasa rindu kepada sang suami yang sudah 1 minggu ia tinggalkan. Sudah kamu pergi saja kalau begitu. Laki-laki itu pun menyingkirkan badan wanita yang bersandar di dadanya tadi. Dia pun beranjak menuju kamarnya. Sehingga wanita itu pun kelabakan mengejar sang kekasih. Jangan marah dong Hani. Kamu tahu kan kalau aku itu butuh kamu sama dia. Aku janji nanti aku akan sering ke sini. Menggunakan muka puppy eyes-nya. Tapi belum mempan juga. Tapi kamu tetap nomor 1 kok di hatiku. Oke tapi kamu janji akan sering ke sini. Wanita itu pun senang sehingga memeluk kekasihnya. Karena kamu sudah ngerti aku. Jadi sebagai imbalannya malam ini akan menjadi malam indah dan panjang bagi kita. Sang pria pun menganggukkan kepalanya. Dia sangat gembira karena wanitanya itu tahu apa yang ia mau. Hotel Bintang 5. Sepasang suami istri yang baru saja sampai di tempat acara yang diadakan. Mereka turun dari mobil dan menuju pintu masuk untuk menemui sang pemilik acara. Saat baru sampai di pintu utama semua orang mengalihkan pemandangan mereka menuju sepasang suami istri yang baru ingin masuk itu. Dek, Mas cemburu tahu lihat orang-orang memandangi kamu. Bisiknya di telinga sang istri yang tertutupi oleh jilbabnya. Ya Allah Mas. Mereka kan punya mata. Jadi tak ada salahnya Mas. Tapi masih terlihat api cemburu yang berkobar di wajah suaminya. Kayak api hehehe. Mas itu hak mereka. Kita tidak bisa mengaturnya. Kare. Iya Mas tahu. Tapi Mas tidak rela. Ucapnya memotong kalimat sang istri. Ya sepasang suami istri itu adalah Adri dan Fatimah. Flashback on. Dek. Masya Allah.
Cantiknya istri Mas ini, ucap Adri menghampiri Fatimah yang masih di anak tangga. Sungguh Adri sangat terpana melihat penampilan Fatimah malam ini. Jauh dari kata cantik tapi sangat cantik. Fatimah memakai gamis berwarna hijau min dan dipadukan dengan jilbab pasmina yang serupa dengan warna gamis yang dipakainya serta make up natural yang dipoleskan oleh Fatimah di wajahnya. Menambah kesan kecantikan seorang Fatimah. Fatimah nggak secantik itu Mas. Ucapnya malu-malau dan merendah. Deh mending kamu ganti saja pakaianmu dan tak usah pakai make up deh. Kenapa Mas? Apa Fatih malu-maluin Mas? Ucapnya dengan kecewa. Bukan itu dek. Mas hanya tak rela jika orang lain menikmati kecantikanmu. Haha Mas ini lucu sekali. Adri tak rela jika kecantikan istrinya dinikmati oleh orang lain terutama pria. Lagian jam pesta akan segera dimulai Mas. Kalau Fatih ganti baju nanti kita terlambat dong. Fatimah member pengertian kepada sang suami agar tak cemberut lagi. Ya sudah deh. Ucapnya dengan pasrah. Flashback off. Disinilah Adri dan Fatimah berada. Mereka berjalan menuju sang pemilik acara. Wow siapa At? Ucap sang sahabat sekaligus pemilik acara tersebut. Istri gue no. Ucap Adri kepada Dino. Apa? Dino terkejut mendengar perkataan yang keluar dari mulut Adri. Bagaimana tidak ia tak pernah tahu kalau sahabat ia menikah itulah pikirnya. Padahal Adri dan Fatimah menikah hanya dengan acara sederhana dan hanya mengundang sahabat dan kerabatnya saja. Iya kemarin kami nikah cuma ngundang sanak kerabat saja. Ucap Adri saat melihat muka Dino yang kelihatan bingung. Dino pun manggut-manggut mendengar kalimat yang dikatakan oleh Adri tadi. Kenalin dong gue sama istri lo itu. Ucapnya sambil menaikkan turunkan alisnya. Menggoda sang sahabat. Namanya Fatimah Azarah. Adri tidak rela jika Fatimah sendiri yang memperkenalkan diri. Jadi Adri mendahuluinya. Apalagi jika Fatimah menerima uluran tangannya Dini. Sungguh ia sangat tidak rela. Ya elah bos pelit amat. Padahal cuma mau kenalan doang. Ucapnya dengan cemberut. Fatimah cuma tersenyum seraya menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap suaminya kepada sahabat suaminya. Pesta pun berjalan dengan lancar. Semua tamu undangan sudah mulai beranjak berpamitan kepada sang pemilik acara yaitu Dini. Termasuk Adri dan Fatimah mereka berdua juga ikut berpamitan ke Dino karena hari juga sudah tengah malam. Kamu capek enggak dek? Ucapnya melihat Fatimah yang memijit kakinya. Enggak mas cuma pegal aja kok. Fatimah tersenyum manis ke arah Adri. Sungguh senyum itu sangat menenangkan bagi Adri. Nanti ya kalau sudah sampai di rumah nanti mas pijitin. Ucapnya sambil menyetir. Enggak usah mas. Mas kan juga capek. Tapi Adri tak menjawab. Suaminya malah fokus melihat ke arah depan. Sehingga membuat Fatimah memilih diam saja. Sesampainya di rumah. Sini biar mas pijitin. Ucap Adri menaikkan kaki Fatimah di atas pahanya. Saat ini mereka telah selesai mandi dari acara tadi dan kini sedang bersantai di balkon kamarnya yang luas itu. Mas jangan gitu. Fatih nggak sopan sama mas. Sudah turutin saja apa kata mas. Tegasnya. Fatimah memilih diam karena itulah pilihan terbaik. Jujur sebenarnya pijitan Adri sangat enak sampai-sampai membuatnya ingin tidur. Kalau mau tidur kita balik ke kamar aja yuk. Ajaknya Adri. Saat melihat Fatimah yang sudah sangat mengantuk dan Fatimah mengganggukan kepala menandakan setuju. Mereka menuju kamar. Tapi sebelum itu Fatimah menuju kamar mandi untuk gosok gigi dan mengambil wudhu sebelum tidur. Mas ambil wudhu dulu baru tidur. Ucap Fatimah yang melihat Adri yang memainkan handphone sambil rebahan. Iya istri mas yang solehah. Ucapnya sambil berjalan. Tapi saat ingin melewati Fatimah. Adri pun berhenti sejenak dan langsung mengecup pipi sebelah kiri Fatimah. Setelah itu dia pun berlari menuju kamar mandi. Sedangkan Fatimah tersenyum malu. Akibat perlakuan Adri yang tiba-tiba menciumnya tadi. Mas bangun. Salat subuh yuk. Ajaknya. Tapi matanya masih saja terpejam. Ayo mas nanti waktunya habis.
Tapi adek C1 dulu dong pipi mas. Karena tidak ada pilihan lain lagi. Fatimah langsung menghampiri Adri yang masih tertidur di atas kasur dan mengsatu-umnya. Mata Adri langsung melek saat S4 entuhan kenyal dari Biasteris R. Fatimah dengan semangat 45 Adri langsung bergegas menuju kamar mandi. Agar bisa menjadi imam salat subuh untuk istrinya.